Oke, kita lanjut ke nomor 6. Farida dipercaya oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan yang akan dilakukan bulan depan. Farida diminta untuk tetap menjaga kerahasiaannya sebelum ada pengumuman resminya. Farida sangat dekat dengan Dias di kantor. Mereka selalu bertukar pikiran saat bekerja. Sikap Farida terhadap Dias terkait acara tersebut adalah, oke, kita lihat pilihan yang A. A menceritakan pada Dias guna meminta masukan keberlangsungan event. Yang B menjaga kerahasiaannya walaupun Dias bertanya. C menceritakan sebagian kecil saja agar Dias dapat jadi partner kerja. Dia menjaga kerahasiaan karena takut posisi diambil oleh Dias, sedangkan yang E menjaga kerahasiaan inti acara dengan memberikan sedikit gambaran pada Dias. Oke, kita lihat Farida dipercaya oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan yang akan dilakukan bulan depan. Oke ya, Farida diminta untuk tetap menjaga kerahasiaan. Oke, jadi ini balik lagi ke integritas. Ya, ini ke integritas. Dia dituntut untuk tetap jujur, gitu ya. Nah, jadi dia diminta untuk tetap menjaga kerahasiaannya sebelum ada pengumuman resmi. Nah, sementara dia itu sering bertukar pikiran dengan Dias. Terus apa yang harus karena dia dekat dengan Dias ya, dekat dengan Dias. Terus apa yang kita lakukan jika kita di posisi sebagai Farida? Oke, kita lihat di sini karena dia sudah berjanji atau sudah dituntut untuk tidak membocorkan ini atau atau dia tetap menjaga rahasia, berarti sikap dia harusnya yang bola ya. Pilihannya adalah yang bola. Ini yang poinnya 5. Kenapa? Yang B karena dia tetap menjaga kerahasiaannya walaupun si Dias ini bertanya gitu. Jadi dia tetap tidak mau ngomong karena sudah berjanji bahwa dia tidak membocorkan kegiatan ini gitu sebelum ada pengumuman resmi. Terus poin yang 4 yang mana? Poin yang 4 adalah yang kita lihat yang poin yang jawaban yang poin yang 4 adalah menjaga kerahasiaannya karena takut posisi diambil Dias. Gitu. Jadi biarpun ada kata-kata takut posisi diambil Dias, tapi dia di sini tetap menjaga kerahasiaan. Dia tidak memberikan sedikit pun bocoran mengenai kegiatan tersebut gitu. Oke, yang poin 3 yang mana? Yang poin 3 adalah yang kita lihat yang masih menjaga kerahasiaan, itu yang entok. Oke, entok menjaga kerahasiaan inti acara dengan memberikan sedikit gambaran. Jadi biarpun dia memberikan sedikit gambaran, tapi dia masih menjaga kerahasiaan. Gitu ya, maka ini poinnya adalah 3. Oke, poin yang 2 yang mana? Poin yang 2 adalah yang cantik. Oke, yang cantik. Kenapa yang cantik? Karena dia menceritakan sebagian kecil saja. Gitu, menceritakan sebagian kecil agar dia dapat jadi partner kerja. Nah, kenapa yang A menjadi poinnya 1? Karena dia menceritakan pada dia guna meminta masukan. Dia berarti menceritakan keseluruhan dari kegiatan tersebut. Sedangkan yang yang C, yang poinnya 2, dia menceritakan sebagian kecil gitu. Makanya yang C ini masih lebih baik dibandingkan yang A ya. Gitu ya. Oke, jadi untuk yang ini nomor 6 jawabannya adalah yang bola. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7, siang ini saya merasa sakit kepala sehingga tidak bisa konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan. Padahal ini adalah akhir bulan di mana pekerjaan closing sudah menanti untuk diselesaikan. Oke, jadi kondisinya dia sedang sakit kepala sementara dia harus konsentrasi dalam bekerja karena ini akhir bulan harus ada closing, sudah menanti untuk diselesaikan. Oke, kita lihat itu kata intinya ya. Kita pilihannya sebaiknya si saya ini atau kita kalau di posisi di soal ini kita harus apa yang kita lakukan? Yang A, izin pada atasan untuk pulang dan istirahat. Oke, dia minta pulang, biarpun dia minta izin gitu ya. Dia minta untuk istirahat, pulang, tapi dia minta izin. Nah, berarti dia agak meninggalkan tugasnya gitu ya, karena dia sakit. Kita lihat pilihan yang lain. Yang B, istirahat sejenak agar fit dalam mengerjakan pekerjaan. Oke, ini sepertinya jauh lebih baik dibandingkan yang A ya. Jadi dia tetap bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya, tapi dia minta istirahat sebentar dulu gitu. Yang C, meminta rekan kerja yang mengerjakan pekerjaan saya lalu izin pada atasan. Nah, dia mengalihkan pekerjaannya kepada rekan kerjanya dan dia izin minta pulang gitu loh, izin pulang. Nah, ini kawannya yang ngerjain dia enak-enakan gitu ya, biarpun sakit gitu. Terus yang D, tetap bekerja semampu saya. Nah, oke, yang ini dia tetap bekerja semampunya. Kalau dia berarti mampunya setengah, berarti setengah gitu ya. Oke, kita lihat tetap bekerja semampunya. Kita pilihan yang E, meminta rekan kerja saya mengerjakan pekerjaan. Jadi dia meminta rekan kerjanya gitu, meminta rekan kerjanya untuk mengerjakan pekerjaannya. Kita pilihan yang paling baik yang mana? Yang poinnya paling tinggi atau yang 5 adalah yang bola. Kenapa? Karena dia masih bertanggung jawab terhadap
tugasnya. Tapi karena dia sakit kepala, berarti dia minta untuk beristirahat sebentar, gitu ya. Oke, kita lihat pilihan yang jawabannya poinnya 4, yaitu yang tetap bekerja semampu saya. Jadi dia masih mengupayakan tetap bekerja, tapi ini dianggap kurang baik atau ini tidak lebih baik dibandingkan MB. Kenapa? Karena di sini bekerja semampunya, gitu ya. Artinya kalau dia mampunya hanya 70%, berarti 70% dia kerjakan, gitu. Tapi masih lebih baik itu dibandingkan yang lain. Yang lain yang mana? Nomor 7. Untuk yang poin 3, yaitu yang ini, dia hanya izin kepada atasan untuk pulang dan istirahat, berarti dia tidak mengerjakan tugasnya sama sekali, gitu ya. Yang poin 2 yang mana? Poin 2 adalah yang entok, meminta rekan kerja saya mengerjakan pekerjaan saya. Dia tidak pulang, tapi meminta rekannya untuk mengerjakan pekerjaannya, gitu ya. Nah, poin yang 1 yang mana? Meminta rekan kerja saya mengerjakan pekerjaan saya, lalu izin pada atasan yang pulang. Nah, ini dia udah minta tolong ke rekan kerjanya, tapi dia pulang, gitu. Berarti ini poinnya yang paling sedikit atau yang paling kecil. Itu yang C. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Nomor 8, pacar saya tidak menyukai kantor tempat saya bekerja. Alasannya karena mayoritas pekerjaannya adalah laki-laki. Oke, berarti ini adalah karyawannya perempuan, gitu ya. Padahal saya merasa sangat cocok bekerja di sini karena lingkungan sportif dan pekerjaannya pun menantang. Maka sikap saya, yang A menanyakan kembali alasan pacar saya mengapa tidak suka. Yang B menjelaskan bahwa saya mencintai pekerjaan saya saat ini. Yang C mempertimbangkan untuk berhenti dari pekerjaan saya karena pekerjaan bisa dicari kembali. Dan yang D tetap memilih pekerjaan saya. E membawa pacar saya ke kantor agar bisa berkenalan dengan teman-teman kantor saya dan mengetahui lebih lanjut tentang pekerjaan saya. Oke, kita lihat di sini ini masih berhubungan juga dengan integritas, gitu ya. Integritas dan juga sangat bersinggungan dengan profesionalisme. Artinya di sini dituntut harus profesional dalam bekerja, itu biarpun pacarnya melarang dia untuk bekerja di situ, gitu ya. Oke, kita lihat pilihan yang paling baik yang mana. Oke, kita lihat dia sebagai pekerja, berarti dia harus tetap memilih pekerjaannya tanpa menghiraukan larangan dari apalagi itu seorang pacar, gitu ya. Nah, dia tetap milih pekerjaannya di tempat tersebut. Jadi dia lebih terlihat profesional dan berintegritas, gitu ya. Kita lihat pilihan yang lain yang poinnya 4. Oke, yang poinnya 4 adalah yang dia menanyakan kembali alasan pacarnya mengapa tidak suka, gitu ya. Kenapa dia nggak suka, gitu. Jadi artinya dia masih tetap ada keinginan untuk bekerja di situ, ya. Oke, selanjutnya yang poinnya 3 yang mana? Yang poin 3 adalah yang B, menjelaskan bahwa saya mencintai pekerjaan saya saat ini. Di sini juga dia masih tetap ingin bekerja, gitu. Jadi dia profesional ya, masih tetap ingin bekerja dan dia menjelaskan bahwa dia mencintai pekerjaan tersebut. Gitu. Oke, yang poinnya 2 yang mana? Yang poin 2 adalah yang entok, membawa pacarnya ke kantor agar bisa berkenalan dengan temannya dengan tujuannya supaya mungkin pacarnya nggak cemburu lagi, gitu ya. Oke, yang poinnya yang paling rendah atau 1 pasti yang C, karena dia mempertimbangkan untuk berhenti, gitu. Berarti dia tidak sudah, karena dalam pacaran dia sudah saya sudah nggak usah bekerja lagi, berarti dia dianggap tidak profesional.